akan saya beritahu pada saudara, dan rahasia yang sangat penting. Apakah setan bisa menyembuhkan? Mari kita buka Alkitab kita. Kita membahas tentang ramalan, dan kita akan membahas tentang satu hal yang disebut hukum alam roh. Apa saudara? Hukum alam roh. Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 24 sampai dengan 25. Kitab Yesaya pasal 44 ayat 24 sampai dengan 25. Kitab Yesaya pasal 44 ayat 24 sampai dengan 25. Saudara yang ganjil, saya genap. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Akulah yang menjadikan tanda-tanda ramal bohong dan mempermainkan tukang-tukang penuh, yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan meniadakan tanda-tanda peramal pembohong. Berarti di dalam firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa semua paranormal, semua peramal adalah pembohong. Saudara, pada waktu saya mempelajari tentang ramalan, nenek saya ada seorang peramal yang tidak pernah meleset dalam ramalannya. Dan dia terkenal dengan ramalan kartunya. Kalau saya dengan ramalan tangan. Nah, waktu itu saudara, guru saya memberitahu pada saya, yaitu nenek saya, kamu adalah keturunan dari gejik setan kober, seorang ahli santet, dan kau harus mengetahui semua rahasia, baik ilmu hitam maupun ilmu putih, karena itu menjadi bekalmu di kemudian hari. Tapi ingat, perlu kamu tahu, sekalipun kamu tahu tentang ramalan, kamu tidak boleh membocorkan rahasia ramalan. Kenapa nenek? Ini bicara omset. Karena kalau kita terus terang, semua tidak ada yang datang, dan ini punya pengaruh besar di omset kita. Tetapi kamu harus belajar tentang 4 teknik. Di situ saya diajar 4 teknik di dalam meramal. Teknik yang pertama yang disebut kontak batin. Teknik yang kedua yang disebut ilmu terawang. Ilmu terawang atau sorot. Ilmu ini digunakan untuk menangkap penjahat atau membongkar kasus korupsi atau perampokan. Orang yang tidak percaya Tuhan, kalau kehilangan mobil, minta tolong ke dukun untuk diterawang. Tapi dukun sendiri kehilangan mobil, lapor polisi. Nah, yang kedua yang disebut ilmu adalah terawang atau sorot. Ketiga yang disebut ilmu condro, tanda-tanda dalam tubuh manusia. Dan yang keempat, tanda-tanda alam. Di situ saya diajar bagaimana keempat teknik itu, dan keempat teknik itu saya menguasainya 100%. Untuk apa? Untuk bekal saya menjadi seorang dukun. Dan tahun 80 ke atas, 90 ke bawah, saya menjebol nomor SDSB. Mungkin sudah pernah mendengar, di Jawa Tengah ada seorang anak kecil menjebol nomor SDSB, buntut sampai bandarnya pusing semua. Akhirnya nenek kakek saya didatangi bandar buntut untuk supaya saya tidak ngeluarin nomor lagi. Karena apa? Kalau ngeluarin terus, bandarnya bangkrut semua. Nah, di situ saya ngeluarin terus dan tidak pernah meleset. Dan disitulah saya tahu rahasia meramal. Dan saya praktek dan dibekali jimat 100 pusaka, keris tombak pedang, dan saya dibekali 6 pusaka kebal, anti tembak, anti bacok, anti cukur. Jadi kalau jimat itu saya pegang, rambut ini tidak bisa dipotong. Jadi kalau mau potong rambut itu harus sesaji dulu, jimat dijauhkan dulu, baru dipotong. Dan tubuh saya ini dari ujung rambut sampai ujung kaki disusuk dengan jarum emas, seluruh tubuh. Jadi kalau tanya berapa jarumnya, banyak sekali.
Jadi setelah bertobat, jadi saya kalah ilmu itu sampai gila setahun. Karena jarum emas itu keluar dari tubuh saya. Sampai saya gila setahun. Nah saudara, 4 teknik meramal. Teknik pertama yang disebut namanya kontak batin. Kontak batin itu seperti ini. Saya minta Bapak santai saja. Saudara, perlu saudara tahu bahwa ada satu hukum namanya hukum alam roh. Pada waktu seseorang pergi ke dukun, baik yang nganter maupun yang meminta, saat itu juga dia menyerahkan hidupnya takut tunduk dengan kuasa setan, sekalipun itu pendeta. Kenapa saudara? Kebetulan sebelum saya bertobat, pasien saya termasuk pendeta. Pendeta, ada majelis juga. Bahkan ada yang kalau mau khotbah pinjem jimat saya dulu supaya khotbahnya lebih mantap. Makanya saya dulu susah bertobat. Kenapa saya bertobat? Orang Kristen aja geblek, apalagi saya. Jadi saya terus terang, kalau diinjili untuk percaya Yesus, saya tidak bisa terima. Kenapa? Orang Kristen jadi batu sandungan. Jelas saudara? Nah, jadi pada waktu orang itu datang ke saya, sekalipun dia itu orang Kristen, pendeta, atau bishop, apapun juga, kalau dia datang ke saya, berarti hari itu juga secara hukum alam roh dia menyerahkan hidupnya pada di tangan saya. Jelas saudara? Dan saat itu juga dia takluk dengan hukum alam roh. Jelas saudara? Karena apa? Dia sudah bersekutu dengan setan. Jelas saudara? Jelas saudara? Ingat, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Pada waktu orang pergi ke dukun, sekalipun itu pendeta, Roh Kudus akan undur. Jelas saudara? Jelas saudara? Dan yang masuk adalah kuasa gelap. Nah, karena apa? Itu hukum alam roh. Nah, pada waktu dia datang, berarti dia menyerahkan hidupnya pada saya. Inilah hukum alam roh. Dan termasuk hukum alam roh masuk gini. Orang yang memiliki kuasa setan, ilmu kebal atau ilmu menghilang, kalau dia datang ke pendeta, maka kekuatan ilmunya seketika netral. Berarti takluk dan tunduk saat itu juga. Jelas saudara? Sehingga dilayani kelepasan bisa. Tapi ingat, dari hatinya dia mau dilepaskan. Karena apa? Itu udah hukum alam roh. Jelas saudara? Tapi kalau orang Kristen atau pendeta dia datang ke dukun, berarti ingat, Roh Kudus sudah menegur dirinya, tapi dia tidak mendengar. Dia datang, berarti dia saat itu juga takluk. Jangan berkata roh dalam diriku lebih besar, itu orang gila. Tidak bisa, itu udah hukum alam roh. Jelas saudara? Karena apa? Kamu masuk berarti menyerahkan. Jelas saudara? Makanya ada orang Kristen atau pendeta yang bisa diteramal. Kenapa? Pada waktu dia datang berarti menyerahkan ilmunya. Jelas saudara? Nah, manusia terdiri dari apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Ingat, tubuh, jiwa, dan roh. Nah saudara, di dalam hukum alam roh ada namanya titipan dari Yang Maha Kuasa. Artinya apa? Ada orang-orang tertentu yang tidak bisa diramal. Kenapa tidak bisa diramal? Saya jelaskan. Kalau orang pada waktu datang ke saya, berarti ingat, dia menyerahkan hidupnya ke saya. Berarti menyerahkan masa depannya pula ke saya. Dan ingat, saat itu juga secara hukum alam roh dia takluk. Dia tunduk. Dia datang. Pada waktu dia datang, secara alam roh dia telanjang. Jelas saudara? Jelas saudara? Jelas saudara? Secara alam roh langsung telanjang. Roh saya akan menanyai roh dia. Ini yang disebut kontak batin. Baik yang nganter maupun yang minta, kutukannya sama.
Ingat, baik yang nganter maupun minta berarti dia menyerahkan hidupnya di tangan setan. Jelas saudara? Jelas saudara? Baik yang nganter maupun yang minta. Pak, apa ada tidak majelis yang Bapak ramal sebelum bertobat? Ada. Sebelum saya bertobat. Nah, tapi aliran dari gereja sunyi-sunyi senyap itu minta tolong saya. Nah, pada waktu dia datang ke saya, saat itu juga dia menyerahkan hidupnya ke tangan saya. Saat itu juga langsung telanjang. Roh saya akan tanya roh dia. Walaupun mulutnya tidak bicara gini, langsung saya tanya, namamu siapa? Namamu, misalnya ini namanya Bejo. Namaku Bejo. Rumah di Jalan Jenderal Sudirman. Alamat ini. Aku kesini rumah tanggaku hancur. Terusan anakku sakit nomor 2. Langsung saya ngomong, namamu ini. Anakmu sakit nomor 2. Kamu ngalami ini. Iya kan? Walaupun dia tidak bicara, rohnya bisa bicara. Dia langsung ngomong, wah hebat. Ingat darah. Action yang pertama ini pasti akan digunakan seorang dukun. Semua dukun pasti memiliki teknik pertama ini. Supaya apa? Pasiennya percaya bahwa di hadapan dia itu adalah dukun yang sip. Semakin dia percaya, omset naik. Jelas saudara? Jelas saudara? Jelas saudara? Jelas saudara? Jadi pada waktu langsung telanjang. Nah, ini yang disebut kontak batin. Nah, tetapi misalnya saya jalan-jalan, ada orang-orang tertentu yang tidak bisa diramal. Pada waktu saya mendatangi dia, saya ingin meramal dia, kontak batin dia. Itu kalau orang itu titipan yang maha kuasa, itu ada jubah. Itu tidak bisa ditembus. Makanya ada peramal-peramal datang ke rumah orang tertentu, langsung datang, tidak bisa diramal. Ini tidak bisa diramal. Karena apa? Ini titipan sing geurip, sing gua kuasa. Itu ada jubahnya, warnanya putih mengkilap. Jelas saudara? Nah, setelah saya bertobat, arti titipan yang maha kuasa itu baru saya tahu, yaitu orang yang dipenuhi Roh Kudus. Nah, kalau dulu sebelum saya bertobat, saya tahu rahasia ini tentang titipan dari yang maha kuasa. Tetapi saya tidak tahu arti tentang penuh Roh Kudus. Yang saya tahu penuh kudaria aja, setan aja. Jadi langsung telanjang. Kalau orang tidak datang langsung apa? Telanjang. Rohnya yang ditanyai. Tapi ada orang tertentu yang tidak bisa diramal. Saat itu juga langsung apa? Ada jubah. Dilihat tidak bisa, udah tidak bisa. Dikontak gitu tidak bisa, udah. Kenapa? Sudah ada namanya itu tamengnya, bentengnya. Nah, makanya ada orang-orang tertentu yang tidak bisa diramal, yaitu apa? Orang yang percaya Tuhan Yesus. Amin. Orang yang nganter langsung bisa langsung telanjang semua. Begitu dia datang ke saya, langsung ini telanjang. Jelas ya? Langsung. Sekalipun pendeta langsung telanjang. Loh, namamu ini, kamu gini, ya kan? Kamu pendeta yang suka selingkuh, wah kaget ya. Langsung dah, kamu gini, wah langsung dah, omset naik. Nah, makasih. Karena apa dah? Itu langsung sebegitu datang, berarti menyerahkan hidupnya, menyerahkan dirinya kepada kuasa gelap. Jelas saudara? Itu hukum alam roh. Demikian juga orang yang punya jimat, ilmu kebal, ilmu menghilang, dia datang minta dengan sangat, dengan hati, datang ke pendeta, seketika kebalnya netral. Karena apa? Karena begitu dia datang, artinya apa? Tunduk. Jelas saudara? Jelas saudara? Jelas saudara? Artinya apa saudara? Artinya apa? Tunduk. Nah, ada sesuatu hal yang perlu saudara tahu tentang masalah tentang ini. Coba ini sini lagi. Ini turun lagi.
Saudara, Laris Pak. kalau di kekristenan, kalau ditumpang tangan gini, artinya apa? Diberkati. Apa saudara? Diberkati. Tetapi kalau di alam roh, itu arti gini, ini adalah tunduk dan takluk. Jelas saudara? Makanya kita orang Kristen tidak boleh asal mau ditumpang tangan. Nah, misalnya kalau yang doain itu homo, segini, begitu didoain, gimana kamu? Gawat, betul nggak? Betul? 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 Karena ini kalau di non Kristen, di ilmu hitam saya dulu sebelum bertobat, ini artinya takluk. Jelas saudara? Nah, kalau gini kan ada begini, itu artinya setara atau seimbang. Itu ada tandanya semua. Kalau gini, nah nanti tak beritahu tentang penyembuhan. Gini plus san gini, ini namanya transfer spirit dan transfer karakter. Jelas kan? Itu ada artinya semua. Makasih. Jadi bukannya gini kurang kerjaan, bukan. Itu ada artinya. Jelas saudara? Jelas saudara? Nah, jadi kalau dipegang kepala gini, saudara jangan asal mau dipegang kepala saudara. Itu bahaya, toh. Karena apa? Itu. Nah, nanti kalau yang mendoain pendeta yang penuh Roh Kudus, kalau itu kuasa gelap, artinya apa? Kamu takluk. Artinya saudara, takluk. Kalau orang itu dukun, berarti kamu itu hukum alam. Jelas tidak? Demikian orang yang punya ilmu kebal, ilmu menghilang. Begitu dia datang ke pendeta, hati kita buka, saat itu juga kebal hilang. Artinya apa? Takluk. Jelas saudara? Sudah ada gambaran di sini. Nah, teknik pertama ini akan terkena kutukan, namanya kutukan perpecahan. Rumah tangga akan sering ribut. Dan yang kedua, kutukan perjinahan, dan kutukan namanya perjinahan, kutuk sakit penyakit. Makanya kalau orang suka pergi ke kontak batin gini, maka rumah tangganya, keluarganya banyak yang sakit-sakit. Jelas kan? Yang pertama. Yang kedua, yang disebut namanya ilmu terawang atau ilmu sorot. Nah, ilmu ini adalah bagian dari ilmu kontak batin, tetapi memiliki level lebih tinggi. Dan yang memiliki adalah dukun-dukun yang sakti saja. Kalau kebanyakan, kalau dukun sakti itu tidak ada di kota, tetapi di pedalaman. Kalau di kota itu dukun cari duit. Karena seorang dukun itu pasti mengasingkan diri. Tokoh aliran putih, kuasa gelap. Nah, saudara, yang kedua yang disebut ilmu terawang di alam nyata ada namanya itu video shooting atau handycam, rekaman gini nih, betul? Betul? Itu di alam nyata. Di alam roh itu ada, tapi bukan handycam, tapi rekaman apa yang diperbuat manusia. Manusia, iblis disebut pendakwa penuduh. Seorang pendakwa penuduh pasti ada barang bukti, betul? Betul? Ada apa, saudara? Ada barang bukti. Seorang pendakwa, seorang penuduh pasti ada barang bukti, fakta dan bukti harus konkret. Nah, di alam roh itu ada rekaman apa yang diperbuat manusia. Misalnya kecurian kalau di Jakarta Jalan Jenderal Sudirman, perampokan emas misalnya, di situ. Kejadiannya jam berapa? Jam 12 siang. Jam 12 siang. Itu tanah di Jalan Jenderal Sudirman diambil. Kalau enggak, barang yang ada di sana sebagai tanda. Setelah itu baca mantra, cuk, vitamin komplit.
Nah, setelah itu ada air bunga. Anak di bawah usia 10 tahun bisa melihat. Setan yang ada di Jalan Jenderal Sudirman yang jaga jam 12 dipanggil. Karena apa? Di dunia roh juga ada rolling. Nanti saya beritahu kenapa pesawat Adam Air semua dukun keliru, tak beritahu deh kenapa keliru. Nah, yang jaga di sana jam berapa? Jam 12. Yang jam 12 dipanggil, set langsung untuk memberikan rekamannya. Set langsung kelihatan jalannya pencurian perampokan. Oh, ini pencurinya namanya ini, alamat di sini, tangkap jam sekian, pasti ketangkap. Lihat saudara, karena apa? Nanti kelihatan wajah dari pelaku perampokan, alamat di mana, jalan apa, ada di situ semua. Ngerti saudara? Ngerti saudara? Biasanya ada pakai air kembang. Kalau saya dulu gini, kalau nenek gini, ada yang pakai kembang kantil, telur atau telur ayam kampung, tidak boleh ayam goreng. Jadi setan takut kolesterol juga. Telur itu udah telur apa? Ayam apa? Ayam kampung. Telur bebek atau telur ayam apa? Bebek, ayam kampung atau banyak yang angsa itu. Tapi kalau ayam goreng nggak boleh deh. Nah, waktu saya tanya sama nenek saya, kenapa nggak boleh? Ya kamu ikuti aturan aja dah gitu. Jadi saya nggak tahu sampai sekarang kenapa nggak boleh pakai telur ayam goreng. Dan untuk sesaji pun nggak boleh ayam goreng juga. Tapi nenek saya ngomong, pokoknya kamu ikuti aturan aja, nggak usah banyak tanya gitu lah. Nah, kebanyakan itu ya, karena itu udah aturannya. Nah, kalau telur langsung gini, set langsung kelihatan, set jalannya pencurian. Namanya ini, alamat di sini, jam sekian tangkap, pasti ketangkap. Pasti ketangkap. Wajah pelakunya itu kelihatan semua. Ingat, di alam roh ada rekaman-rekaman apa yang diperbuat manusia. Kenapa pesawat Adam Air semua dukun di Indonesia keliru semua? Karena apa? Jatuhnya jam berapa tidak ada yang tahu. Jadi dukunnya kan harus tahu jam berapa jatuhnya. Nah itu kan jatuhnya jam berapa tidak tahu lah. Jatuhnya di mana? Yang jaga setan mana kan tidak tahu lah. Nah, pas rollingnya, pas diundang, rollingnya keliru semua. Itu ada rollingnya, nanti darah. Makanya pesawat Adam Air itu semua dukun di Indonesia keliru semua. Itu sampai pakai radar dari Amerika, dari Singapura, dari berbagai negara. Setelah itu dan nggak bisa lah pakai dukun, semua dukun dikerahkan supaya rawang-rawang ini. Nah, tetapi kan dukunnya nggak tahu jam berapa jatuhnya, dan rolling ini adalah setan yang mau dipanggil itu harus jam rolling itu, tidak? Untuk memberi apa? Rekamannya, set gitu. Nah, kan setan banyak, roh jahat kan banyak, adalah. Nah, pas rollingnya itu harus tahu, pas rolling jam sekian terjadi jam sekian. Itu dipanggil, baru ngasih rekamannya. Kalau nggak tahu rollingnya, panggil semua, ngasih keliru semua. Nanti termasuk pesawat yang dulu jatuh juga, loh ini keliru semua. Nah, karena apa? Itu ada rollingnya. Jadi setan itu kerja 24 jam dan ada namanya itu rollingnya. Jelas saudara? Ngerti saudara? Nah, itu rollingnya ada, jam-jamnya ada tertentu. Nah, pada waktu dipanggil gini, rollingnya tidak ada yang tahu, tidak bisa. Makanya ramalan tentang Adam Air, pesawat itu di mana? Keliru sama. Bahkan setelah saya bertobat, saya tuh dimintai tolong. Pak Daud minta pesawat Adam Air lari kemana? Saya ngomong, saya udah bertobat tidak umat lagi. Nah, saudara-saudara, ingat, karena apa? Itu harus tahu jamnya dan tanahnya. Dan setan yang jaga di situ jam berapa? Roh itu dipanggil untuk memberi rekamannya. Perlu saudara tahu, setan bukan maha kuasa, bukan maha tahu. Jelas saudara? Jelas saudara? Yang jadi pertanyaan, kenapa ramalan untuk dunia
atau negara pasti gagal. Tapi ramalan untuk pribadi pasti tepat.